Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang dualisme gelombang partikel. Sudah siapkah? Kalau sudah siap, mari kita simak bersama. Nah, sadarkah kalian di dunia ini secara fisika hanya diisi oleh dua jenis benda, yakni gelombang dan partikel. Nah, sebuah benda dikatakan gelombang itu jika memiliki panjang gelombang dan frekuensi. Sedangkan sebuah benda dapat dikatakan partikel itu jika memiliki massa dan kecepatan serta menempati ruang. Lalu bagaimana dengan cahaya atau benda yang lainnya? Apakah ia partikel atau gelombang? Mari kita cari jawabannya di sini. Dualisme gelombang. Nah, dualisme gelombang partikel ini merupakan hipotesa yang diungkapkan oleh Louis Broglie. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai hipotesa de Broglie, mari kita jawab terlebih dahulu apakah bentuk dari cahaya. Nah, cahaya ini awalnya dikemukakan oleh Newton pada abad ke-17 atau lebih kenal sebagai fisika klasik, bahwa cahaya itu tersusun dari partikel-partikel. Namun teori ini kemudian dipatahkan oleh teori dari Huygens, bahwa cahaya itu terdiri dari gelombang-gelombang. Namun pada dualisme gelombang, cahaya ini dia bisa bertindak sebagai gelombang dan juga bisa bertindak sebagai partikel. Nah, ketika cahaya bertindak sebagai gelombang, itu dibuktikan oleh sifat-sifat cahaya yang mengalami refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, sifat-sifat cahaya itu kan sudah yang sebagai gelombang itu kan sudah kita bahas sebelumnya. Lalu, cahaya yang bertindak sebagai partikel itu dibuktikan dengan percobaan efek fotolistik dan efek Compton yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Pada dualisme gelombang partikel, kita akan pelajari berbagai hal. Salah satunya yaitu radiasi benda hitam. Sebelum kalian belajar apa itu radiasi benda hitam, kalian harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih benda hitam itu? Benda hitam itu bukan berarti bendanya hitam ya, tapi benda hitam itu adalah benda yang mampu memancarkan dan menyerap radiasi dengan baik. Ketika dia mampu memancarkan dan menyerap radiasi dengan baik, maka dia mempunyai nilai emisivitas atau daya serapnya mendekati 1 atau hampir sempurna. Nah, salah satu benda hitam itu adalah matahari. Matahari kan dia memancarkan sinar atau cahaya dengan sangat baik. Lalu lampu pijar juga kan mengeluarkan atau memancarkan cahaya. Apakah matahari dan lampu itu warna hitam? Tidak kan? Nah, jadi sekali lagi, benda hitam itu bukan berarti bendanya warna hitam ya, tapi benda yang mampu memancarkan dan menyerap radiasi dengan baik. Benda ketika dipanaskan itu akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam itu tergantung pada jenis, ukuran, dan suhu benda.
Jadi salah satu contoh yang termasuk benda hitam itu adalah lampu pijar. Lampu pijar ketika memancarkan cahaya, berarti dia akan menghasilkan intensitas radiasinya. Besar intensitasnya itu adalah I sama dengan P dikali A. Itu adalah intensitas radiasi, P-nya itu adalah daya radiasi, dan A-nya itu adalah luas permukaan. Atau I itu sama dengan eot. E-nya itu adalah emisivitas, sigma-nya itu adalah konstanta Stephen-Boltzmann, dan T itu adalah suhu. Sedangkan daya radiasinya, menurut Stephen-Boltzmann, laju energi radiasi dari sebuah benda itu sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Sehingga P-nya itu adalah E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Tadi kan kita sudah dapat I itu sama dengan P dibagi A. Maka P-nya itu sama dengan I dikali A. I itu kan eot. Berarti tinggal tambah A aja. E dikali sigma dikali T pangkat. Atau kalian bisa merubah rumusnya atau dibolak-balik biar lebih gampang mengingatnya itu. Jadikan sate. Sigma dikali A dikali T pangkat 4 dikali E. Nah, untuk energi radiasinya, ya, energi itu kan W. W sama dengan P dikali T. P-nya kan tadi kita sudah dapat sate. Tinggal ditambah T, jadi sate. Jadi kalau misalkan kalian ingin menghafal rumus tentang radiasi, ya, kalau intensitasnya itu adalah eot, dayanya sate, energinya adalah sate. Selanjutnya tentang hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien ini adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia yang menemukan hukum radiasi panas hingga mendapat penghargaan Nobel pada tahun 1911. Wien mengungkapkan bahwa spektrum cahaya benda berhijau selalu kontinu. Panjang gelombang tersebut kemudian menentukan warna hijau pada benda. Wilhelm Wien membuat hubungan empiris antara panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam dan suhu benda. Wien juga menjelaskan bahwa intensitas maksimum, ya, panjang gelombang akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek atau frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Jadi ketika suhunya itu meningkat, ya, frekuensinya juga dia akan semakin tinggi. Ya, frekuensi akan semakin, dan si panjang gelombang ini akan semakin memendek. Ya. Jadi ketika suhunya meningkat, frekuensinya itu akan meningkat, intensitasnya meningkat, energi radiasinya juga meningkat. Namun, panjang gelombangnya itu akan mengalami pergeseran lebih pendek. Makanya dikenal sebagai hukum pergeseran Wien. Misalkan, pada batang besi yang dipanaskan hingga suhu tertentu. Awalnya kan batang besi itu akan menyala berwarna kemerahan. Karena suhunya terus meningkat, maka warna besinya itu berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya mengejar. Nah, hukum pergeseran Wien juga menjelaskan mengapa kompor dengan nyala api warna biru itu jauh lebih hemat dan lebih baik untuk memasak. Perubahan intensitas radiasi benda itu ditunjukkan oleh perubahan warna benda. Saat suhu bendanya itu berubah,
maka intensitas benda juga akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Besar pergeseran Wien ini bisa kita cari dari delta max, bukan delta ya, sorry, lambda max dikali T dikali K. Lambdanya itu adalah panjang gelombang maksimum, satuannya meter, dan K itu adalah konstanta Wien, besarnya 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Atau ini kita bisa bulatkan saja menjadi 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Hipotesa Planck atau dikenal dengan teori Max Planck. Teori Max Planck ini merupakan penjelasan dari teori kuantum atau dikenal sebagai teori fisika modern. Teori fisika modern ini menjelaskan hal-hal yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh teori fisika klasik, seperti fenomena cahaya, hukum relativitas. Nah, perkembangan mengenai teori kuantum ini diawali oleh temuan radiasi benda hitam dan dualisme gelombang partikel, seperti yang kita telah bahas di atas. Nah, teori Max Planck ini menjelaskan bahwa cahaya itu merupakan pancaran paket kuanta. Energi yang terkuantisasi itu setiap diskritnya disebut sebagai foton. Foton itu merupakan bentuk cahaya sebagai partikel yang memiliki kecepatan. Nilai kecepatan cahaya di dalam ruang hampa itu selalu konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk mengetahui berapa besar energi yang terkuantisasinya, itu bisa kita lihat dari persamaan berikut, yaitu E sama dengan N dikali H dikali F. F ini senilai C dibagi lambda. Ya. E itu adalah energi foton, H itu adalah tetapan Planck, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 3 40 sekon. F itu adalah frekuensi gelombang elektromagnetik, dan C itu adalah kecepatan cahaya. Serta contoh, sebuah benda dengan luas permukaan 200 cm kuadrat bersuhu 727 derajat Celcius. Emisivitas benda sebesar 0,6. Tentukan daya radiasi pada benda tersebut. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian. Diketahui luas permukaan. Luas permukaan itu simbolnya A sama dengan 200 cm persegi. Ini harus dijadikan meter persegi. Ya, berarti dibagi cm ke meter, jadi dibagi 10.000 atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Bersuhu 727, suhu itu simbolnya T. T sama dengan 727 derajat Celcius. Ini harus kita jadikan Kelvin. Untuk ke Kelvin kan ditambah 273. Hasilnya 1000 Kelvin atau 10 pangkat 3 Kelvin. Emisivitasnya E-nya itu 0,6. Lalu tentukan daya radiasi pada benda tersebut. Berarti kan yang ditanyakannya itu adalah P. Nah, di awal daya radiasi itu apa? Sate kan? Berarti sigma
dikali T pangkat 4 dikali E. Untuk sigma itu besarnya berapa? 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali A-nya 2 kali 10 pangkat min 2 T. Jadi pangkatkan 4, 10 pangkat 3 pangkat dikali E-nya 0,6. Nah, kalau kita kalikan, itu hasilnya 6,804. Sedangkan yang ini, ya, 10 pangkat 3 pangkat 4 itu berarti 10 pangkat 12. Jadi sisanya itu ada 10 pangkat 2 atau senilai 680,4 watt. Soal yang kedua. Permukaan benda pada suhu 27 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, berapakah panjang gelombang maksimum radiasi permukaan? Langsung saja diketahuinya, suhu itu T, ya, 27 derajat Celcius. Kalau kita jadikan Kelvin tambah 273 ya, 27 tambah 273, berarti hasilnya 300 Kelvin. Konstanta Wien itu berarti K 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda. Kalau kita lihat hukum pergeseran Wien kan, delta max, ya, maksimum dikali T sama dengan K. Karena yang ditanyanya panjang maksimum, panjang gelombang maksimum, maka delta max sama dengan K dibagi T. K-nya itu kan 2,9 10 pangkat min 3 dibagi 300 atau 3 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Ya, dari 3 dikali 10 pangkat 2. Nah, 2,9 dibagi 3 kan itu hasilnya 0,9 dikali ini 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat min 5 atau 9,6 kali 10 pangkat min 6 meter. Ini panjang gelombang maksimumnya yaitu 9,6 kali 10 pangkat min 6 meter. Contoh soal selanjutnya, jika tetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat min 340 sekon, kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan panjang gelombangnya 6000 Armstrong, berapakah energi foton? Oke, diketahuinya H itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan panjang gelombang lambda 6000 Armstrong. Nah, catatan ya, 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Kalau 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat min 10 meter, maka 6000 Armstrong berarti tinggal 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Yang ditanyakan kan H. Bukan H.
Maka E itu kan rumusnya N dikali H dikali F, atau N dikali H dikali C per lambda. Karena tidak ada keterangan N, maka N-nya itu 1 dikali H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 per 6 kali 7. Nah, ini kalian lihat dulu perkalian dan pembagiannya apakah bisa disederhanakan atau tidak. Ini kan bisa nih, 6,6 bagi 6,6 kan 1,1. 1 kali 1,1 kali 3 berarti 3,3. Tinggal ke perkalian 10-nya aja. Ini 10 pangkat 8 min 7. Berarti kalau pembagian kan 8 dikurangi min 7. Berarti ini plus. Berarti 15 kalikan min 34. Ini kurangi 34. Hasilnya min 19. Taruh ke sini. Min 19 Joule. Setelah pembahasan tentang dualisme gelombang partikel, ya kita sudah bahas energi atau radiasi benda hitam, kemudian ada pergeseran Wien, dan ada teori Max Planck. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang efek fotolistrik, kemudian ada efek Compton, dan hipotesis de Broglie. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.